Setelah The Fed menaikkan kembali suku bunga acuannya, mulai kembali terdengar ancaman krisis bank-bank di Amerika. Apakah krisis ini akan kembali mengguncang? Apa semua dampaknya itu terhadap pasar di Indonesia? Apa sebaiknya yang kita lakukan sebagai investor? Berikut ini analisis dari David Sutianto, Head of Research Equator Swarna Sekuritas. Bank-bank di negara maju saat ini mengalami yang namanya masalah likuiditas. Terus kemudian juga mereka juga agak sedikit kesulitan untuk shifting ke mana tren saat ini adalah tingkat suku bunga yang menaik atau tinggi. Nah, kenapa mereka kesulitan? Karena satu hal, begitu tren tingkat suku bunganya meningkat, otomatis kan mereka harus memberikan tingkat suku bunga ke nasabahnya kan juga meningkat. Nah, tetapi saat ini tren-tren bank-bank di Amerika ini banyak sekali memegang dalam bentuk obligasi. Yang dimana obligasi ini memberikan tingkat bunga yang dulu mungkin dianggap besar sekitar 2-3%, saat ini dengan bunga The Fed aja sudah 5,25%, nah itu masih cukup kecil. Nah, belum lagi semakin tinggi tingkat suku bunga acuan, maka harga obligasi yang tingkat suku bunganya itu di bawah dari tingkat bunga acuan itu, harganya kemungkinan besar akan turun. Nah, ini yang menyebabkan masalah. Pertama adalah, begitu deposan dan tarik dana, oh tingkat bunganya nggak sesuai nih, saya mau tarik dana. Mau tidak mau kan bank harus mencairkan aset-asetnya dia. Aset-asetnya dalam bentuk obligasi yang dimana harganya sedang turun. Jadi kalau dia cairkan, maka mereka akan membukukan yang namanya kerugian. Nah, kerugian inilah yang memang cukup menggemparkan ya. Bahkan kemarin saya baca ada salah satu opini atau studi yang mengatakan kalau misalnya seluruh obligasi Amerika, seluruh obligasi yang dipegang perbankan Amerika saat ini dijual dengan harga saat ini, maka total loss-nya itu akan besar sekali. Bahkan bisa menggerus modal dari perbankan di Amerika itu sendiri. Nah, itu sebabnya salah satu solusi jangka pendeknya adalah dengan bank-bank besar mengakuisisi bank-bank kecil. Jadi supaya apa? Supaya dananya likuiditas tetap ada dari bank-bank besar ini, dan kemudian juga supaya obligasi jangan dijual ke market. Karena kalau obligasinya dijual ke market, selain dianya rugi, harga obligasinya juga akan kecenderungan untuk turun kembali. Karena ada yang jual kan, ada penambahan supply di situ. Nah, ini yang menjadi sangat-sangat menjadikan dilema bagi bank-bank di Amerika. Belum lagi, The Fed juga punya agenda tersendiri. Agendanya apa? Dia harus kontrol mereka punya inflation atau inflasinya. Karena inflasi yang tinggi, ini juga akan menjadi masalah besar bagi penduduk di Amerika. Karena kalau inflasi ini kan nyata, langsung terasa ke daya beli, ke kemampuan atau daya belinya masyarakat di Amerika sana. Dia harus controlling ini. Salah satu cara langkah untuk mengkontrol inflasi, menaikkan tingkat suku bunga. Nah, disinilah buah simalakamannya nih. Apabila The Fed menaikkan tingkat suku bunga, ada kemungkinan inflasinya dapat terkendali. Dengan inflasi dapat terkendali, maka masyarakat masih memiliki daya beli yang cukup untuk bisa hidup. Nah, tapi di sisi lain, dengan dia naikin tingkat suku bunga, bank-bank ini akan semakin tertekan. Karena kalau dengan tingkat suku bunga yang naik, mereka harus bisa cash up dengan kenaikan tingkat suku bunga itu, dan obligasi yang selama ini mereka pegang, harganya akan semakin turun. Nah, jadi ini dua hal yang cukup menjadi dilematis sebenarnya yang harus dilakukan oleh bank sentral di Amerika, yang untungnya tidak dialami oleh bank sentral kita. Ya, bulan ini terakhir kali dinaikkan, tapi kan semalam kan dinaikkan ya, menjadi 5,25%, tertinggi sepanjang 16 tahun terakhir. Ya, nah tapi ingat, The Fed itu menaikkan dalam rangka apa? Dalam rangka ia ingin menyerap uang agar money supply tidak terlalu banyak berada di sektor real, kemudian inflasinya terkendali. Nah, jadi menurut saya apabila inflasinya mengalami kenaikan lagi, menjadi tidak terkendali, maka dia ada potensi untuk menaikkan itu. Jadi point of view yang akan dilakukan oleh The Fed adalah dengan melihat pengendalian dari inflasinya itu sendiri, selagi mereka juga melihat neraca-neraca yang ada di perbankan sana. Gitu. Jadi menurut saya kalau inflasinya kembali heating up, maka The Fed ada potensi bisa menaikkan lagi, meskipun memang menurut orang-orang ini sudah tahap batas limitnya. Kalau dinaikkan kembali, maka sistem perbankan mereka tuh bisa mengalami hal yang tidak baik gitu. Karena menurut saya sepertinya mereka lebih ingin mengutamakan bagaimana mereka controlling the inflation. Nah, controlling the inflation itu juga dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah saat ini kan harga komoditas sudah mulai turun nih. Nah, tapi kan para produsen komoditas ini, misalnya minyak ini kan juga sudah mulai melakukan langkah-langkah antisipatif. Misalnya dengan akan mengerem produksinya sehingga harganya nanti akan naik. Jadi ini adalah hal yang sangat dinamis. Jadi akan sangat sulit bagi kita untuk bisa memproyeksikan apa yang akan dilakukan. Nah,
Ini yang menarik nih, terjadi anomali nih. Karena kenapa? Karena kita tahu di Amerika sana ratingnya masih triple A, masih sangat bagus sekali ya. Belum ada yang memangkas prospek hutang di Amerika. Tapi di Indonesia masih di investment grade. Nah, sisinya hanya sekitar 50 basis point. Nah, kalau misalnya kita melihat dari hal semacam itu, maka ini antara risk dan return-nya ini jadi nggak masuk nih. Antara di Amerika yang tingkat suku bunga terlalu besar, atau di Indonesia yang tingkat suku bunganya masih cukup rendah. Nah, tapi Bank Indonesia sendiri juga harus melihat kondisi di dalam negeri. Inflasi kita masih 4,3%-an. Ya, itu sudah lewat lebaran loh. Jadi isinya shock-nya itu sudah lewat sekitar 4%-an. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga masih cukup baik. Jadi tidak cukup banyak alasan juga bagi Bank Indonesia untuk urgent untuk menaikkan tingkat suku bunga. Meskipun memang terjadi ancaman yang namanya capital outflow. Karena kenapa? Karena selisih disparitas itu semakin tipis. Jadi kalau itu yang terjadi, maka Bank Indonesia menurut saya akan sangat memonitor sekali nih outflow yang terjadi dan inflow yang terjadi untuk bisa menerapkan itu. Karena jangan sampai nih adanya salah kebijakan, kemudian kita juga akhirnya ke-dragging terhadap krisis di Amerika sana. Ya, kondisi Indonesia surprisingly masih cukup baik ya. Jadi kalau misalnya kita melihat nih beberapa forecast dari ekonom-ekonom seperti IMF ya, semua mengatakan di Amerika, di Europe ini pertumbuhan ekonominya akan turun, tapi tidak di Asia. Asia itu either stable atau bahkan meningkat pertumbuhan ekonominya. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu momentum bagi kita apabila kita tepat dalam mengambil kebijakan dan keputusan, maka kita mungkin bisa mendapat benefit dari krisis yang terjadi. Meskipun memang kalau bagi pasar finansial atau pasar keuangan, setiap kali ada shock yang terjadi, pasti akan menimbulkan shock juga di tempat lain. Tapi mungkin dengan fundamental yang kita miliki, mungkin kita bisa mengabsorb shock tersebut. Menurut saya, Indonesia so much better kondisinya dibandingkan dengan kondisi yang ada di luar sana. Selama hal-hal dinamis ini masih terjadi ya, tarik ulur pengambilan kebijakan, perubahan regulasi dan kebijakan masih sangat terjadi, menurut saya shock-shock ini akan terus terjadi. Dan menurut saya kalau misalnya kita melihat dari fundamental Indonesia sendiri, saat ini mungkin saham-saham banking itu bisa menjadi satu opsi, karena kalau misalnya kita lihat kemarin ya, labanya saham banking itu luar biasa giant. Terus kemudian juga bisa juga kita mengambil saham-saham yang bersektor ke dalam negeri sendiri, karena demand atau permintaan dalam negeri masih cukup kuat, seperti yang ada di saham-saham sektor consumer, itu juga bisa menjadi pilihan bagi kita juga gitu. Cukup banyak domestic oriented ya, seperti misalnya Kalbe, kemudian juga emiten-emiten yang masih sangat-sangat domestic oriented ya, itu juga bisa masuk ke sana. Nah, tetapi kita juga harus lihat juga ya, bagaimana situasi dan kondisi ini dapat berubah dengan sangat cepat. Karena kalau misalnya kita lihat krisis perbankan di Amerika, yang tadi Silicon Valley Bank masalah sudah selesai, sekarang mulai muncul-muncul lagi bank-bank lainnya yang memang juga dengan cepat mengalami kondisi yang tidak sehat. Nah, ini yang harus kita pantau juga. Tapi kalau misalnya lihat dari potensi saham di Indonesia, mungkin masih akan banyak mengalami koreksi-koreksi atau penurunan-penurunan. Akan tetapi kalau bisa kita investment di saham di perusahaan-perusahaan yang cukup oke, saya rasa kinerja juga masih cukup oke.